Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israita Lailiah Agustin dari kelas PAI 4C akan meresum materi yang keenam mengenai teori belajar humanistik pada mata kuliah psikologi belajar oleh dosen pengampu Bu Dr. Hajah Ratu Suntia MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar teori belajar humanistik. Pada dasarnya, kata humanistik ini merupakan istilah yang memiliki banyak makna, tergantung pada konteksnya. Sedangkan dalam istilah atau nama pendidikan, kata humanistik ini merupakan kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Pembahasan kedua, klasifikasi teori belajar humanistik. Dalam klasifikasi teori belajar humanistik, ada 4 pandangan menurut para ahli. Yang pertama, pandangan David E. Kolb terhadap belajar. Kolb membagi 4 tahapan dalam belajar. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan relatif. Yang ketiga, tahap konseptualisasi, dan yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. 2. Pandangan Peter Hone dan Alan Mumford terhadap belajar. Mereka membaginya beberapa kelompok. Nah, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini berbeda karakteristik. Di antaranya yang pertama, kelompok aktivis. Pada kelompok ini, mereka melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan untuk mencari pengalaman. Yang kedua, kelompok reflektor. Nah, kelompok ini berlawanan dengan kelompok aktivis yang mana memiliki tipe kehati-hatian dan penuh dengan pertimbangan. Yang ketiga, kelompok teoris. Nah, kelompok ini sangat kritis dan rasional. Untuk yang keempat, kelompok pragmatis. Kelompok pragmatis ini lebih kepada teori dan ide-ide baru, dan mereka ini senang mengamati masalah-masalah yang ada kemudian memecahkannya, atau yang sering disebut problem solving. 3. Pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar. Menurutnya, di antara tipe memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, belajar teknis atau dalam bahasa Inggris disebut technical learning, yaitu seseorang atau peserta didik dapat berintegrasi dengan alam di sekelilingnya. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning, yaitu seseorang atau peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning, yaitu memiliki tujuan untuk mencapai suatu pemahaman dan kesadaran. 4. Pandangan Benjamin Samuel Bloom dan David Krathwohl terhadap belajar. Secara ringkas, ketiga kawasan taksonomi Bloom adalah: yang pertama, domain kognitif, yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, domain psikomotor, yaitu yang berkaitan dengan keterampilan. Contohnya, berenang, menjahit, menggambar, dan sebagainya. Yang ketiga, domain afektif, yaitu yang berkaitan dengan minat, penilaian, ataupun emosional. Pembahasan terakhir, aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori belajar humanistik atau humanisme ini lebih menonjolkan kebebasan kepada peserta didik dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri selama proses pembelajaran. Dalam teori ini,
peserta didik sebagai subjek didik, sedangkan seorang pendidik atau seorang guru ini dalam pembelajaran humanisme adalah fasilitator. Fasilitator itu artinya pemimpin utama dan yang menuntun peserta didik mengenai apa yang harus mereka lakukan. Alhamdulillah, sekian pembahasan mengenai teori belajar humanistik. Sebelum ditutup, saya akan membawakan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah kata. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.